Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sampai kepada aqsamul miyahi, pembagian air, namanya aqsamul miyah. Min haitsul hukum, min haitsul hukum, dari pandangan hukum, ditinjau dari segi hukumnya, air pembagiannya, dan ditinjau dari sudut hukum, dari hukum. Al-awwal, yang pertama, at-tahiru fi nafsihi. At-tahiru fi nafsihi. Pertama, at-tahir fi nafsihi, airnya suci. At-tahir fi nafsihi, airnya suci. Al-mutahhiru li ghairihi, mensucikan. Airnya suci, al-mutahhir, yang mensucikan. Suci dan mensucikan. Sebagaimana air bapak, air wudhu itu yang di masjid namanya suci dan mensucikan. Air yang di rumah bapak, air jet pump dan sebagainya, itu suci dan mensucikan, namanya tahir fi nafsihi al-mutahhir li ghairi. Karena air itu, airnya suci, bisa mensucikan. Buat nyuci yang najis bisa, buat mandi wajib bisa, buat berwudu bisa, karena airnya suci dan mensucikan. Karena airnya suci dan mensucikan. Hanya air yang suci dan mensucikan boleh buat wudu. Air yang dipakai untuk mandi, untuk cebok, harus air yang suci mensucikan. Jelas. Buat wudu, buat bersuci, buat mandi wajib, buat cuci baju yang najis, hanya bisa dengan air yang suci dan mensucikan. Namanya apa tuh? Tahir fi nafsi, al-mutahhir li ghairi. Dianya suci dan dianya bisa mensucikan yang lainnya. Jelas ya? Wa yusamma, dan dinamakan air tersebut dengan at-tahur. Dengan at-tahur. Jadi kalau tanya air apa ini? Air at-tahur. Berarti kalau mereknya at-tahur, maka air tersebut adalah air yang suci airnya dan bisa mensucikan yang najis. Jelas ya? Namanya apa? Air at-tahur. Wal mutlak, boleh juga disebut dengan air mutlak. Jadi kalau orang mengatakan ini air mutlak, maknanya air suci mensucikan, atau disebut juga dengan air tahur. At-tahur. At-tahur, suci mensucikan. Mutlak, suci mensucikan. Jelas? Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, wa ma'nal mutlak, dan yang dimaksud dengan kata-kata mutlak, ay mutlakun,
ay mutlakun, yaitu mutlak. Anil qaidil lazim, air mutlak itu air yang mutlak, yang tidak terkait dengan apapun. Kalau ini kan ada kaitannya. Ini namanya air teh, nggak mutlak. Karena ada Pak, ada tehnya. Air mawar, air kelapa. Jadi kalau kata-kata air mutlak itu air yang tidak ada Pak ikatannya dengan apapun. Ya air sudah. Kalau ditanya Pak air, kalau disebut ini air, tidak ada embel-embel lainnya. Kalau katakan ini air bukan Pak? Air bukan? Air apa? Air teh. Ada ikatannya, ada kaitannya. Tapi kalau air mutlak itu mutlak, tidak ada embel-embel lainnya. Air sudah. Maka disebut air mutlak. Jadi Pak, lepas dari ikatan. Indal alim, indal alim, menurut ahlinya. Alim itu menurut yang ahli, alim. Kalau ditanya orang alim, ini apa? Ya air. Alim itu orang yang mengerti, orang yang paham. Bihalihi, di bidangnya. Siapa dia? Min ahlil urfi wal lisan. Uruf itu arti uruf min ahlil urfi. Ahlil uruf. Uruf itu kebiasaan. Uruf itu biasanya, itu namanya uruf. Jadi menurut ahlinya mengatakan ini air dan tidak ada embel-embel di belakangnya. Wal lisan, menurut ahlinya, ahli lisan, ahli bahasa, ya, ahli bahasa. Ini nggak penting. Jadi yang penting adalah air yang suci dan mensucikan disebut dengan air mutlak atau air at-tahur. Bapak berwudu dengan air tersebut, Bapak bersuci dengan air tersebut, kena hanya air yang nomor satu yang bisa dipakai untuk suci dan mensucikan. Airnya suci dan air tersebut bisa mensucikan yang najis. Jelas ini? Namanya apa disebut? Tahur atau mutlak. Yang kedua nih, at-tahiru fi nafsihi, airnya suci. Nomor dua, airnya suci. Ghairul mutahhir li ghairihi, tidak dapat mensucikan lainnya. Airnya suci tapi tidak dapat mensucikan. Suci tidak mensucikan. Kalau yang nomor satu, suci dan mensucikan. Nomor dua, suci tapi tidak dapat mensucikan. Apa itu? Wa minhu al-musta'mal. Itulah yang disebut dengan air musta'mal. Kalau yang suci mensucikan, air mutlak. Suci namun tidak dapat mensucikan, namanya air al-musta'mal. Makna al-musta'mal, yang dimaksud dengan kata-kata musta'mal, mastu'mila, yang dipakai, fi fardhit taharah, untuk bersuci yang wajib, untuk bersuci yang wajib. Diulang lagi,
Apa itu musta'mal? Musta'mal adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci yang wajib. Contoh, orang berwudu membasuh anggota wudu wajibnya berapa kali? 1 kali. Adapun yang kedua, adapun yang ketiga, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sedangkan air musta'mal itu air yang sudah dipakai untuk basuhan yang wajib. Berarti kalau bapak wudu membasuh muka basuhan pertama, air yang jatuh itu musta'mal. Seandainya bapak tadangin, apa tadangin? Ditadangin. Apalagi bahasa yang bagus. Ya udah ditadangin aja dah. Iya. Ya begitu dah. Ditampung. Andai bapak setelah waktu di bawahnya ada ember, bapak pakai gayung atau pakai itu? Nah, gayung. Air ke muka, ini basuhan pertama nih. Air yang jatuh dari basuhan muka yang pertama, yang ditampung, yang ditadangin, maka airnya ini musta'mal. Kenapa? Karena air yang pertama adalah basuhan wajib. Setiap air yang dipakai untuk basuhan wajib, maka air yang jatuh itu adalah air musta'mal. Jelas? Jelas enggak? Basuhan pertama tangan, bapak bila mana airnya bapak tampung, bapak tadangin, maka basuhan pertama air yang jatuh dari basuhan tersebut air musta'mal, suci tapi tidak mensucikan. Artinya bapak, andai bapak tadangin dan dapat banyak seember, suci nggak airnya? Suci, tetapi tidak mensucikan. Bapak cebok nggak bisa pakai air itu, nggak bisa cebok pakai air itu, karena airnya memang suci, tapi nggak bisa mensucikan. Bapak nggak bisa wudu dengan air ini, yang bapak tadangin tadi itu nggak bisa. Kenapa? Air ini air sudah dipakai untuk basuhan wajib, maka disebut dengan air musta'mal. Kalau untuk cuci piring boleh, untuk pel-pel yang kotor boleh, tapi untuk bersihin yang najis nggak bisa. Air yang lantai yang najis bisa disucikan dengan air yang suci dan mensucikan. Baju bapak yang najis hanya bisa disucikan dengan air yang suci dan mensucikan. Tidak bisa serban yang kena najis ini dicuci dengan air musta'mal, nggak bisa. Tetap apa? Tetap akan najis. Kena najis yang nggak bisa keangkat, hanya bisa keangkat dengan air yang suci dan mensucikan, disebut dengan air mutlak atau tahur. Sampai sini jelas? Ya Bu. Kalau kita wudu pakai ember, maka sebaiknya ember yang bakal kita ambil dari wadah tersebut kita jauhkan. Kita ambil sebelah kanan, kita wudu sebelah sini, agar tidak kejatuhan air yang musta'mal. Jangan kita air ember di bawah, kita kemudian ambil, maka dari atas jatuh, musta'mal ikut musta'mal, maka air yang di ember tersebut menjadi musta'mal. Jadi kalau kita ingin ambil pakai wadah, pakai apapun wadahnya, kita agak ambil pakai sendok, pakai gayung, kemudian kita basuh muka kita
yang berjauhan dengan wadah yang kita ambil airnya tersebut, agar tidak kejatuhan air mustakmal. Begitu. Ukuran air tahur itu nggak ada ukuran, Pak Haji. Berapapun airnya tahur. Ember kaleng 5 kilo pun 5 liter, ember cat. Ada kan yang satu ember kecil. Bila mana Pak Haji ngisi dari keran kemudian diwadahin ember 5 liter, dibolongin, disumpel, bisa dipakai, taruh di atas, tinggal buka sumpelannya. Ingat gak zaman dulu? Padasan dulu, tahang guma pakai kayu ya, pakai kayu tuh tahang itu kan nggak sampai dua kula, tapi bisa untuk mensucikan selama air tersebut tidak kejatuhan najis. Berapapun air yang di wadah yang kita ambil dari sumbernya, maka air yang di wadah ini suci dan mensucikan selama tidak kejatuhan najis, suci dan mensucikan. Selama tidak kejatuhan air mustakmal, dia suci mensucikan. Kalau ini kan Banyak kasus. di setiap tempat ini biasanya ember itu di bawah kayak kita proses uji dari ember. Ya, Nah itu otomatis kan kalau kita ember masih nekat. cakep. Ini masalah. Di mana-mana tempat masih begitu. Masalah. Solusinya sekarang. Baik. Ini permasalahan yang harus kita tahu bersama. Bapak di mana-mana saja. Kan hari ini kan jarang kamar mandi yang pakai kolam. Saya punya, kalau di rumah saya punya pakai. Saya masih punya. 1 dibanding 1000 yang orang punya kolam di kamar mandinya. Hari ini cuman mengandalkan shower atau mengandalkan ember yang ngandelin keran. Dan seringkali klosetnya tinggi, embernya paling rendah. Orang masuk kamar mandi itu nggak semua orang paham, mengerti najis atau tidak najis. Berapa banyak orang yang kencing berdiri saat masuk kamar mandi. Kalau ada orang kencing berdiri, kencingnya mercik. Apa mercik itu apa? Nyepret. Otomatis kencingnya bakal masuk ke ember. Ember, air seember itu air sedikit namanya. Karena airnya tidak sampai 217 liter. Jauh. Paling 20 liter. 1 galon kan 19 liter. Kalau ember dituang 1 galon, ada nggak? Taruh segalon. Air sedikit. Air sedikit itu bila mana kejatuhan najis, langsung najis. Langsung najis. Mau berubah kagak berubah, bau nggak bau, tetap dihukumkan najis. Penting sekali. Bapak buang air besar atau kecil, kan najis. Bagaimana akan bisa suci setelah buang hajat kalau ceboknya pakai air najis? Najis makin najis. Ilmu itu. Dia langsung sholat. Sedangkan sholat itu syarat harus suci. Badannya suci, sementara badannya masih najis. Saat dia cebok, dia menggunakan air yang najis. Bersih? Iya bersih. Kenapa pakai air? Suci? Enggak. Karena dia saat dia cebok menggunakan air mutanajis,
air yang kena najis, maka dihukumkan menjadi air najis. Solusinya bagaimana? Air yang ada di ember kita buat guyur itu, buat apa? Nyiram. Kemudian kita buka lagi air keran, kita cuci dulu tuh embernya, kita sucikan dulu embernya, baru kita isi ulang agar kita bersuci dengan air yang suci dan mensucikan. Atau kita nadangin pakai gayung dari keran kita buka, ambil di gayung, cebok, kita buka lagi pakai gayung, cebok, baru yang di gayung itu suci mensucikan. Terlebih dahulu gayungnya kita cuci, gayungnya kita suci. Kenapa? Karena gayung ini bersentuhan dengan air yang najis, maka gayungnya pun ikut najis. Penting dimanapun kita tempat, bila mana kita bersuci, jangan sampai bersuci dengan air yang ada di yang kecil cuman gitu. Karena orang masuk kamar mandi, siapapun masuk, yang ngerti nggak ngerti, yang paham nggak paham, yang rapi yang nggak rapi, begitu. Itu aja. Nggak bisa. Karena bukan jadi yang disebut dengan namanya takfir, dibanyakin sampai luber. Kalau itu airnya dalam jumlah banyak, kalau dia dikit tetap aja najis, wadahnya masih najis. Itu bisa diendapin atau bisa dibanyakin kalau wadahnya besar. Itu Pak Haji. Sementara itu cuma ember kecil, buat nyiram udah, buat nyiram. Jelas ini? Jelas? Halo? Kalau kita wudhu, pas basuh muka, kan terkadang airnya itu pas lagi kita ambil yang kedua, tangan kita itu airnya itu juga. Iya, makanya basuhan pertama kita rapi dulu. Udah. Makanya rapi, nggak bisa buru-buru. Nggak bisa, ini jatuh lagi sini, ya kan? Makanya kan saya bilang tadi, basuhan yang jatuh dari membasuh yang wajib ini air mustakmal. Jadi rapiin dulu basuhan pertama, udah nggak ada netes, ambil lagi baru kedua. Nah, adapun basuhan yang kedua enggak. Adapun basuhan yang kedua yang tumpah, yang jatuh dari basuhan itu enggak mustakmal. Karena mustakmal itu hanya basuhan pertama. Basuhan kedua dan basuhan ketiga tidak mustakmal. Menghindari kejatuhan air mustakmal, maka kita rapikan basuhan pertama agar tidak menetesi di tangan yang udah ada air. Gitu Pak Guru. Itu ya. Jadi apa? Rapikan dulu basuhan pertama sampai rapi, baru kita ambil yang baru agar tidak kejatuhan basuhan pertama yang mustakmal. Baik. Lanjut ya. As-salis al-ma'un najis. Al-ma'un najis disebut dengan air najis. Au al-mutanajjis. Au al-mutanajjis. Kalau air kencing, air bukan? Air kencing. Berarti air apa? Air najis. Awil mutanajjis, atau air yang kena najis, namanya mutanajjis. Air najis nggak bisa dipakai untuk bersuci, atau air yang terkena najis, namanya mutanajjis. Paham nih? Air najis al-ma'un najis. Air terkena najis namanya mutanajjis. Wa huwa alladhi, yaitu najusa, menjadi najis, liwuku'in najasati fihi, karena airnya kejatuhan najis di dalamnya.
Apa itu najis? Alladzi najusa, yang menjadi najis, liwuku'i, karena kejatuhan, an najasati fi, najis di dalamnya. Air 1 ember, suci enggak? Suci. Waktu kencing nyiprat, cipratannya air kencing tadi jatuh ke ember, apa namanya? Namanya mutanajis. Alhamdulillah, namanya aslinya di ember suci, menjadi najis karena kejatuhan najis kencing, namanya mutanajis. Jelas? Suci mensucikan, mutlak tahur. Suci tidak mensucikan, musta'mal. Suci menjadi najis, mutanajis, atau air najis. Jelas istilahnya? 3 macam itu. 3 macam. Yang pertama, suci mensucikan, namanya mutlak atau tahur. Suci tidak mensucikan, musta'mal. Suci menjadi najis, mutanajis. Itu jelas ya? Jelas? Air mutanajis buat nyiram pohon. Air mutanajis siram pohon, atau kita siram tanah. Nggak boleh ngepel. Air mutanajis buat ngepel, jadi najis semua. Yang tadinya lantai cuman kotor menjadi najis satu rumah. Kenapa? Karena ngepelnya pakai air mutanajis. Contoh, air 1 ember, kita ngeliat bocah kita kencingin, dia lari, belum sempat selesai kencingnya dia udah bilang woi. Namun kita lihat tadi beberapa tetes sudah netes di ember. Apa hukumnya? Mutanajis. Kenapa disebut? Karena tadi air yang semulanya suci menjadi najis karena kejatuhan najis. Itu air jangan buat ngepel, sayang buat nyiram. Nah, makanya sayangnya harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, sayang daripada buang, buat ngepel aja dah. Akhir lantai kita yang asli cuman kotor menjadi najis karena ngepelnya pakai air mutanajis. Begitu. Apa kata Imam Syafi'i? Orang pengen punya dunia pakai ilmu, orang pengen akhirat pakai ilmu. Semuanya pakai ilmu. Indah segala sesuatu kalau dikerjakan pakai ilmu. Jelas? Baik. Lagi? Ayo Haji. Saya cuma ada kolom tapi nggak satu bola lah ya. Itu bagaimana kalau kita kan karena nggak kotor ke tanahnya, sama mandi kayu, karena kan air. Itu bagaimana hukum air itu? Ya. Kolom yang kurang 1 kula, kurang 2 kula, itu namanya air biasa, air suci mensucikan, rawan. Air yang kurang dari 2 kula, bila mana kejatuhan najis langsung menjadi najis. Kalau kita kotor tangan kita ambil gayung, kemudian kita cuci yang kotor, kemudian air tersebut jatuh netes, nggak ada masalah. Karena kita tidak berwudu. Makanya dalam mazhab Syafi'i agak rumit nih bab air. Agak ketat bab air. Karena dalam mazhab lain longgar. Buat mazhab Syafi'i agak ketat bab air. Walaupun nanti juga ada khilaf juga. Jadi kalau kita cuma mau ngambil kemudian nggak ada masalah, air ini nggak ngaruh apa-apa, karena kita tidak bersuci.
tidak berwudu. Nah, air yang menjadi mustamal itu apabila air digunakan untuk bersuci. Kalau hanya untuk ambil kita nyelamin tangan, nggak ada masalah. Nah, kecuali nanti mau wudu. Kecuali kita mau wudu, ambil gayung. Sebelum ambil gayung, ambil lagi cuci tangan. Takut tangannya ada najis atau tangannya kotor. Begitu Wajib. Aman kalau untuk biasa-biasa aktivitas biasa aman, mandi biasa nih, jatuh ke situ nggak ada masalah. Kalau mandi biasa tidak wajib. Air yang jatuh pun nggak mustamal, nggak. Karena mustamal itu air yang dipakai untuk wajib. Kalau mandi biasa, air yang tumbak situ nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena bukan wajib. Menjadi mustamal kalau dipakai untuk yang wajib. Mandi wajib. Tuh, air mandi wajib jatuh. Mandi wajib, maka basuhan air yang bekas untuk wajib mustamal. Tapi kalau mandi biasa, air yang jatuh biasa. Sama-sama air, sama-sama mandi. Karena yang satu untuk mengangkat hadas, yang satu mandi biasa. Maka tumpahannya pun yang satu biasa, yang satu menjadi mustamal. Begitu ya. Baik, lanjut ya. Nah ini penting nih. Halatu, ayo. Keadaan uqu'in najasati, jatuhnya najis fil ma'i, ke dalam air. Di mana ini air kejatuhan najis, gimana hukumnya? Nah sekarang nih, bila mana ada wadah yang isinya air kejatuhan najis, apa hukumnya? Sekarang satu, idza kana al-ma'u qalilan, apabila airnya sedikit. Berapa sedikit? Dunal kullataini, air yang tidak mencapai 2 kula. Air yang tidak mencapai 2 kula, dunal kullatain disebut dengan air qalil, air sedikit. Ya tanajjasu mutlaqan, menjadi najis secara mutlak. Hukumnya menjadi najis secara mutlak, udah najis. Air sedikit seember kejatuhan kencing, apa hukumnya? Najis. Bimujarrad, dengan hanya uqu'in najasati, kejatuhan najis fihi, di dalamnya. Air sedikit, air kurang dari 2 kula langsung menjadi najis dengan hanya kejatuhan najis ke dalamnya. Wa illam yataghayyar, walaupun nggak berubah, warnanya nggak berubah, baunya nggak berubah, rasanya nggak berubah, langsung dihukumkan najis. Bila mana air tidak mencapai 2 kula, langsung dihukumkan najis saat air tersebut kejatuhan najis, walaupun airnya tidak berubah dari rasa, bau, dan warna. Najis. Jelas? Ya Wajib. Saya kan di rumah kolam ukuran 2 bin, berarti 60 cm persegi. Terus wudhunya di kucuran itu, terus pas kaki nyerok di kolam, bagaimana itu? Ya, 60 persegi. 60 persegi itu 2 kula. 2 kula, ketemu tuh. 60 persegi dalam fikih wadih itu sudah sampai mencapai 2 kula. Iya, 60 itu 2 kula. Coba cara ngitung 60 persegi berapa isi volumenya? Coba untuk isi volume air dengan 60 persegi berapa isi airnya? Berapa liter? Ayo yang makan sekolahan. Kalau Bapak punya kolam 60 cm persegi,
berapakah isi volume air dalam kolam tersebut? Enggak. Lah Pak Guru, ini pada Pak Guru semua nih, yang pada sekolah sono. Berapa liter isinya itu air dalam kolamnya? Enggak sampai. Ya Allah, saya pernah ngitung dulu, saya lupa. Ya Allah, Google tolong saya. Hah? Saya itu dulu pernah ngitung isinya kalau 60 cm itu isinya 216. Hah? Betul? Gimana caranya? Oh, ditanya di Google. Udah ada yang nanya, isi 216. Kalau kolam yang 60 cm persegi, ketemu jumlah volume air itu di angka 216 liter. Betul ya? Kalau penuh. Kalau penuh, kemudian itu terus kita uduk di dalamnya sambil ngocor itu aman. Kita ambil kemudian untuk cuci kaki pakai, nggak ada masalah. Tapi kalau kolamnya cuma dikit airnya, walaupun gede, ya isinya bukan lihat kolamnya. Iya. Iya. Gitu. Jelas ya? Jelas ya? Paham ini? Betul bukan? Ada rumusnya kok di sini. Dulu gampang kali-kali kecil bagi sekian gitu. Itu ada rumusnya, Pak. 60 itu 60 cm dulu kanan kiri bawah. Iya, 60 kali 60 kali 60 kali 60 bagi 1000 kalau nggak salah. 16.000 cm sama dengan 216 pm atau kubik. Kubik, iya. Liter dia ketemu 216. Makanya kalau kita bikin kolam itu di angka 80 cm itu aman itu. Lebih daripada 2 kula. Kalau 80 cm apalagi semeter aman banget itu. Hah? Apalagi 2 meter. Gitu ya. Jadi berapa itu yang disebut dengan air sedikit? Air yang sedikit adalah air yang tidak mencapai 216 atau 217 liter. Kalau kita cuma punya kolam kita cuma isinya 4 galon, berarti kan cuma ketemu 76. Ya, 76 ya. Kalau 19 liter ketemu 76. Jauh dari 2 kula. Contoh lagi, air galon. Kemudian tiba-tiba dikencingin sama anak kita, isi. Ya Allah, itu langsung airnya langsung najis itu, yang 1 galon. Saat bersentuhan dengan najis, langsung dihukumkan najis, walaupun tidak berubah apa-apa. Enggak berubah, langsung najis. Itulah disebut dengan air yang qalil, air sedikit, air yang tidak mencapai 2 kula. Bila mana kejatuhan najis, langsung dihukumkan najis. Jelas?
Halo, lanjut ya. Idza kana al-ma'u kasiran, apabila airnya kasir, lawannya qalil, katsir. Qalil sedikit, kasir banyak. Fa aktsar kullataini fa aktsar, air yang mencapai 2 kula atau air yang lebih dari 2 kula, itu disebut dengan air banyak. Contoh, Bapak sudah hitung, Bapak punya kolam di rumah, airnya 300 liter isinya. Qalil apa katsir? Katsir. Kenapa airnya disebut air katsir? Karena melebihi 2 kula, lebih daripada 216 atau 217 liter, maka disebut dengan air katsir. Fala yatanajjas, tidak menjadi najis. Kejatuhan najis tidak menjadi najis. Air 300 liter kecipratan air kencing, najis apa enggak? Tidak menjadi najis. Illa, kecuali idza taghayyara, apabila airnya menjadi berubah, launuhu, warnanya, ya warnanya berubah, baru najis. Kalau cuma kejatuhan najis, tidak berubah apa-apa, tidak najis. Walaupun kejatuhan, itu bedanya. Kalau air sedikit langsung menjadi najis. Air banyak tidak menjadi najis airnya dengan hanya kejatuhan, kecuali berubah tuh warnanya. Ya, warnanya berubah, najis. Atau rasanya berubah. Air begitu rasanya, jatuh najis Bang Haji, najis. Kenapa? Karena berubah rasanya. Aulaun aurihu, atau baunya, baunya jadi gini airnya, najis. Walau taghayyuran yasiran, walaupun perubahannya hanya sedikit, sedikit, bila mana sudah berubah rasanya atau baunya atau warnanya, maka air banyak pun bisa menjadi najis. Kalau tidak ada perubahan sama sekali, tetap suci, mensucikan. Jelas? Halo, jelas? Udah, jangan banyak-banyak, udah puyeng kepalanya. Fikih gitu, fikih itu berat. Mantengin aja. Akhirnya lama-lama tatapannya kosong. Udah puyeng, sampai godek-godek dia. Iya, nggak masuk, yang ada murak, yang ada nyeplos semua. Udah kebuyangan. Beda kalau belajar tasawuf, santai. Makanya fikih itu harus dibarengi dengan tasawuf. Tasawuf itu ngademin, bukan ngadimin, ngademin. Ya. Jadi apa perpaduannya fikih sama tasawuf? Contohnya apa? Risalatul Mu'awana bisa dengan Nasaih Diniyah, bisa dengan Nasaihul Ibad. Itu perpaduannya untuk ngademin yang panas. Fikih itu panas, oyong palanya, tuh ngebul. Iya, iya. Fikih begitu Pak, fikih begitu. Jadi kalau para habaib itu selalu ngaji 2, satu fikih, satu tasawuf. Ya, biar nggak serewan, nggak goyang lah. Dari mulai panas dia demen lagi, bab hati, ya, buang sombong, buang penyakit, itu dalam kitab tasawuf. Sampai sini jelas? Kolam renang,
kolam renang itu kan air banyak. Iya, maka sebut tadi air banyak. Tadi ini hukumnya jelas aja. Bila mana air banyak kejatuhan najis termasuk kencing, tidak berubah warna, bau, rasa, jangan najis. Itu aja patokannya. Air kolam renang ribuan liter. Liter. Waktu kita masuk, lihat ditandain bau, rasa, warna begini. Setengah hari dah bocah pada ngubak sudah. Selesai pada naik, kita lihat berubah enggak? Kalau enggak ya enggak najis. Kalau berubah dikit, ompol, najis. Itu aja. Maka air 2 kula tidak menjadi najis saat kejatuhan najis kecuali ada perubahan, baik itu warna, rasa atau bau. Itu aja, gampang aja. Jelas. Ini ayo Bang. Itu masalah rasa dicobain atau bagaimana? Udah cobain Bang. Cobain. Cobain. Tahu gitu. Iya. Lah iya. Udah sempat udah. Lah bagaimana? Jarrib ta'rif. Kalau pengen tahu rasain. Jarrib ta'rif. Asin gak Bang? Tahu, om belum nyobain. Iya asin. Kan cobain itu kan nggak harus dimasuk. Kayak orang masak bulan puasa, nyobain kan nyicipin nggak batal Bang. Kalau cuma di sini, ditelan ya batal. Sama aja. Nggak apa-apa. Udah gue cicipin, lanjut, uduk. Bagus. Kalau kapolri, itu kan awalnya air kotor jadi bersih kan. Iya, itulah nanti kayak sama Bang, sama kayak air pump. Jangan air pump, pakai apa itu? Air mana itu air pump? Jadi kan itu bau ada baunya. Iya, itu. Maka dengan mengatakan karena berubah dengan suci nggak ada masalah. Iya. Kalaulah air pump itu jadi tidak sah untuk wudu, berapa juta manusia wudu pakai air itu? Iya, kalau kita Jatimulya masih banyak air, nggak ngandalin air pump. Perumahan yang nggak punya air kecuali gimana sholatnya? Semua nggak sah. Kasihan banget. Nah, itu boleh. Ya, ada yang mengatakan nggak ada masalah. Nah, itu wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.